أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuja dan memuji Allah Azza wa Jalla sebagai wujud rasa syukur kita atas limpahan beraneka ragam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Semoga dengan rasa syukur tersebut Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada subuh hari ini insyaallah kita akan membahas tema yang berkaitan dengan zakat, infak, dan sedekah. Namun sebelum kita masuk pada tema tersebut, ada beberapa pengantar yang perlu untuk menjadi pengetahuan kita bersama. Dan hal ini tentunya adalah perkara yang setiap muslim dan muslimah telah mengetahuinya, tapi butuh untuk selalu disegarkan dan dikuatkan. Kita semua perlu untuk selalu menyegarkan dalam ingatan kita bahwa tugas utama kita di muka bumi ini adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana dinyatakan oleh Allah di dalam surah Adz-Dzariyat ayat yang ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Untuk mewujudkan ibadah tersebut, maka ada beberapa instrumen yang kita butuhkan. Yang pertama adalah fisik, dan yang kedua adalah harta. Dalam setiap ibadah yang kita lakukan, kita butuh kepada kemampuan atau istita'ah, yang ini sangat identik dengan fisik kita. Kemudian pada ibadah-ibadah tertentu kita juga butuh kepada yang namanya harta, seperti ketika ibadah berkaitan dengan zakat, infak, dan sedekah. Dan kedua ibadah tersebut akan berkualitas ketika ia dibangun di atas hati yang bersih. Karena dari hati yang bersih itulah akan lahir yang namanya keikhlasan, ketulusan, rasa takut, dan sekaligus juga rasa berharap kepada janji-janji yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, untuk kesempatan ini kita akan menjelaskan tentang zakat, infak, dan sedekah, yang mana ini merupakan bahagian dari ibadah yang dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Bedanya dengan ibadah yang biasa kita lakukan, ibadah berupa zakat, infak, dan sedekah, ini adalah ibadah yang berkaitan dengan harta. Instrumen utamanya adalah harta.
Dan kalau kita cermati penyebutan jenis ibadah ini dalam Al-Quran, selalu disebutkan secara bersamaan dengan ibadah ritual, terutama salat. Kita sangat sering membaca di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan salat dan zakat. Bahkan di awal-awal surah Al-Baqarah kita sudah mendapatkan dan menemukan ayat yang di dalamnya disebutkan salat dan disebutkan pula wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian harta yang mereka miliki mereka menginfakkannya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan bahwa kedua ibadah ini merupakan alamat kebahagiaan di dunia dan alamat keselamatan di akhirat. Artinya bagi siapa saja yang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia ini, maka ia mencarinya pada alamat yang benar, yaitu melalui ibadah yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga senantiasa berkomitmen untuk memberikan manfaat kepada sesamanya, baik itu melalui zakat, sedekah, dan infak. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui pentingnya ibadah harta, di mana Allah selalu menyebutkannya secara beriringan dengan ibadah salat, maka selanjutnya kita juga perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan zakat, sedekah, dan infak. Secara bahasa, zakat memiliki beberapa makna. Secara bahasa, zakat bisa bermakna mensucikan, bisa juga bermakna berkembang. Dan makna bahasa ini sangat erat kaitannya dengan syariat zakat itu sendiri, di mana ketika seseorang mengeluarkan zakat, maka ia sedang mensucikan dirinya dan hartanya. Dia mensucikan dirinya dari sifat bakhil, dari sifat kikir, dari akhlak-akhlak yang buruk. Kemudian ia juga mensucikan hartanya, karena ketika ada seseorang memiliki harta yang harta tersebut telah mencapai nisab, sehingga di dalamnya ada hak fakir miskin, maka ketika hak tersebut tidak ditunaikan, maka hak tersebut berstatus sebagai kotoran bagi pemilik harta tersebut, sehingga memang mutlak harus dikeluarkan supaya harta itu tetap bersih. Dan zakat ini dalam penggunaannya dalam Al-Quran, demikian pula dalam hadis-hadis Nabi SAW, tidak digunakan kecuali untuk zakat dalam arti yang wajib. Berbeda halnya dengan sedekah, yang dimana sedekah dalam penggunaannya kadang untuk sesuatu yang wajib dan juga kadang untuk sesuatu yang sunnah. Tapi kalau zakat, hanya ada dua kemungkinan ketika disebutkan di dalam Al-Quran atau disebutkan di dalam hadis. Pertama, terkadang penggunaan kata zakat dimaksudkan adalah zakat mal. Dan yang kedua, penggunaan kata zakat dimaksudkan adalah zakatul fitr. Zakat mal itu adalah kewajiban pada harta-harta yang khusus untuk dikeluarkan kepada orang yang khusus dengan aturan-aturan yang khusus. Sedangkan zakatul fitr ini adalah kewajiban yang dibebankan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih kecil dan yang sudah balik, ketika telah selesai dari menjalankan ibadah puasa. Itu berkaitan dengan zakat. Adapun sedekah, seperti yang telah kita sebutkan, bahwa sedekah terkadang digunakan untuk makna zakat,
seperti di dalam Al-Quran, khudh min amwalihim sadaqatan, ambillah dari harta-harta mereka sedekah. Yang dimaksud dengan sedekah di dalam ayat ini adalah zakat. Tetapi terkadang juga sedekah ini digunakan untuk sesuatu yang hukumnya sunnah. Ya, ketika kita memberikan kepada fakir miskin sejumlah harta kepada orang yang membutuhkan, maka itu adalah sedekah. Dan sedekah ini diambil dari kata-kata as-sidq yang artinya benar. Sehingga ketika seseorang mengeluarkan sedekah, maka itu adalah pembuktian akan benarnya keimanan orang tersebut. Sebab sudah merupakan tabiat setiap manusia, ia cinta kepada hartanya. Ia cinta kepada hartanya sehingga tidak mudah untuk mengeluarkannya. Tetapi ketika seseorang bersedekah, dia rela untuk mengeluarkan sesuatu yang sangat dicintainya karena keimanannya, keyakinannya bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang ketika ia ditunaikan pasti akan memberikan kemaslahatan pada orang yang mengeluarkannya, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Sehingga ketika seseorang bersedekah, mengeluarkan hartanya untuk orang lain didasari oleh maksud untuk menjalankan perintah Allah, maka itu merupakan tanda benarnya keimanan yang ada di dalam dirinya. Kemudian infak, ya, infak ini juga merupakan lafaz yang lebih umum dan menyeluruh maknanya. Terkadang infak ini menghimpun segala sesuatu yang berkaitan dengan mengeluarkan harta, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah. Bahkan untuk hal-hal yang diharamkan sekalipun, itu kadang digunakan kata-kata infak. Infak dalam Al-Quran disebutkan untuk keburukan juga menggunakan kata-kata infak. Biasa kita baca dalam Al-Quran, yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Ya, orang-orang kafir mengeluarkan hartanya untuk mencegah orang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena infak secara bahasa artinya mengeluarkan. Ya, sehingga ketika seorang mengeluarkan hartanya, itu secara bahasa dia berinfak, dia mengeluarkan hartanya. Ya, tetapi di dalam makna yang lebih sempit, infak ini tertuju kepada mengeluarkan harta baik yang hukumnya wajib ataupun yang hukumnya sunnah. Dan secara khusus, lebih khusus lagi, infak ini atau nafkah ini digunakan untuk mengeluarkan harta yang hukumnya wajib kepada orang-orang yang wajib kita nafkahi. Tapi intinya baik itu sedekah, zakat dan infak, ketiga-tiganya dalam maknanya yang khusus itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketika seseorang menunaikannya dengan tulus dan ikhlas, itu akan menjadi sebab bertambahnya catatan pahala seseorang. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang berkaitan dengan zakat. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengutus sahabatnya Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, serulah mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahum ata'uka lidzalik fa'alimu anna Allah aftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Jika mereka telah mengetahui kewajiban untuk mentauhidkan Allah dan juga telah melaksanakan tauhid tersebut, maka beritahukan kepada mereka bahwa mereka wajib menjalankan salat 5 waktu sehari dan semalam. Dan jika mereka fa'innahum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim sadaqatan.
Beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah. Sedekah yang dimaksud dalam hadis ini adalah zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Nah, zakat ini dari mana diambil? Diambil dari orang-orang kaya. Faturaddu ila fuqaraihim. Kemudian diberikan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin. Hadis ini memberikan penjelasan bahwa zakat itu tidak diambil dari seluruh kaum muslimin dan muslimat, tapi zakat itu diambil dari orang-orang kaya. Dan penyebutan kaya di sini juga memiliki makna yang lebih khusus. Dalam arti bisa jadi ada orang yang dinilai oleh kebanyakan orang dia orang kaya, ternyata setelah dicek hartanya belum memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat. Nah, orang yang kaya dalam konteks zakat itu adalah orang yang memiliki harta yang hartanya tersebut termasuk harta yang wajib untuk dizakati, dan jumlah daripada hartanya itu telah mencapai nisab. Ya, nisab adalah batas minimal untuk harta dikategorikan sebagai harta yang terkena kewajiban zakat, dan nisab tersebut telah bertahan pada kepemilikannya selama 1 tahun dalam hitungan kalender Hijriyah. Nah, harta di sini juga tidak semua harta, tapi harta-harta tertentu saja, seperti emas dan perak dan mata uang. Kemudian harta yang dimaksudkan untuk diperjualbelikan dalam rangka mendapatkan keuntungan yang biasa disebut dengan urudut tijarah. Kemudian harta yang berupa hasil pertanian, ya, tapi tidak semua hasil pertanian, tetapi hasil pertanian yang merupakan makanan pokok dan bisa disimpan dalam waktu yang lama. Kemudian juga harta berupa hewan ternak. Harta berupa hewan ternak yang dimaksudkan adalah sapi, kambing, dan unta. Inilah jenis-jenis harta yang terkena kewajiban untuk dizakati ketika terpenuhi syarat-syaratnya. Artinya ketika syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak bisa dikeluarkan zakatnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang paling banyak dimiliki oleh kaum muslimin itu adalah harta dalam bentuk mata uang. Harta dalam bentuk mata uang. Maka siapa saja di antara kaum muslimin dan muslimat yang memiliki simpanan uang, maka hendaklah selalu melihat berapa jumlah simpanannya, agar ia bisa mengukur apakah hartanya tersebut telah mencapai nisab atau tidak. Nah, nisab untuk jenis harta mata uang itu disamakan dengan nisab emas dan perak, yaitu sebanyak 85 gram emas murni. Jadi ketika seseorang punya simpanan, baik itu di bank atau di tempat lain, ya, dia punya simpanan dan simpanannya itu setara dengan harga emas 85 gram yang emas murni, maka itu berarti bahwa hartanya tersebut telah mencapai nisab. Sehingga dia melihat pada syarat yang lain, yaitu syarat telah bertahannya nisab tersebut selama 1 tahun. Nah, ketika 2 syarat itu terpenuhi, dia memiliki nisab, kemudian bertahan selama 1 tahun, maka dia wajib mengeluarkan sebanyak 2,5%. Ya, jadi misalnya dia punya harta 100 juta di bulan Ramadan tahun lalu, dan tahun ini ternyata tetap masih 100 juta bahkan bertambah, maka dia keluarkan 2,5% dari 100 juta. Kalau ternyata menjadi 120 juta, maka dia keluarkan
2,5% dari 120 juta. Demikian seterusnya. Ya, begitulah secara sederhana bagaimana seseorang menghitung hartanya, dan terkadang harta tersebut mencapai nisab ketika digabungkan dengan harta lain. Jadi misalnya dari sisi simpanannya mungkin tidak mencapai 85 gram emas, tapi di saat yang sama dia juga memiliki toko, ya, atau dia menjual barang-barang untuk mendapatkan keuntungan, maka barang-barang yang dijual tersebut dihitung harganya atau nilainya di pasaran, kemudian digabungkan dengan harta simpanannya, dan hasil penjumlahan daripada kedua harta tersebut dikeluarkan darinya sebanyak 2,5%. Itu berkaitan dengan zakat mal berupa emas, perak, dan hasil atau barang yang diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan yang biasa disebut dengan urudut tijarah. Kemudian harta yang lain yang terkena kewajiban untuk dizakati adalah hasil pertanian. Nah, hasil pertanian ini berbeda dengan harta-harta lain yang wajib dizakati, di mana untuk hasil pertanian ini tidak mengenal kata haul, ya, tidak ada haulnya. Jadi tidak disyaratkan hasil pertanian itu harus bertahan selama 1 tahun, ya, tetapi ketika panen dan hasil panennya itu mencapai sekitar 600 kg, maka wajib dikeluarkan, ya. Kalau hasil pertaniannya tersebut diairi dengan air hujan, maka dia keluarkan 10%. Tetapi kalau diairi dengan air irigasi, maka dia keluarkan 5%. 5% dari hasil pertanian yang masih kotor. Jadi terkadang sebagian orang mengira bahwa 5% itu diambil dari setelah dikeluarkan biaya-biaya operasional. Yang benar adalah itu diambil dari keseluruhan daripada hasil panen. Jadi yang paling pertama dilakukan oleh orang yang mendapatkan hasil pertanian adalah menghitung berapa keseluruhan dan mengeluarkan baik 5% ataupun 10%. Baru setelah itu dikeluarkan untuk biaya-biaya yang lain. Dan hasil pertanian yang disakati ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah terbatas pada hasil pertanian yang termasuk dalam kategori makanan pokok dan bisa disimpan dalam waktu yang lama. Ya, karenanya jumhur ulama, kebanyakan para ulama tidak mewajibkan adanya zakat pada sayur-sayuran karena tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama. Jadi secara zatnya dia tidak wajib untuk disakati. Kemudian jenis harta yang lain yaitu hewan ternak. Ya, hewan ternak yang dimaksud di sini adalah hewan ternak yang mencari makanannya sendiri, ya, bukan hewan ternak yang diberi makan atau hewan ternak yang digunakan untuk bekerja. Ya, jadi kalau dia diberi makan, dicarikan makanan secara khusus, maka tidak terkena zakat dari sisi dia adalah hewan ternak. Tetapi dia bisa terkena zakat dari sisi dia barang yang diperjualbelikan. Nah, inilah hal-hal yang perlu untuk kita ketahui berkaitan dengan hukum-hukum zakat. Kemudian ada juga harta-harta yang lain berkaitan dengan emas dan perak tapi sudah beralih fungsi menjadi perhiasan. Maka untuk hal ini para ulama berbeda pendapat apakah terkena kewajiban zakat atau tidak. Ya, dan pendapat yang pertengahan, ya, adalah kalau jumlah perhiasannya itu melebihi daripada kebiasaan orang, maka yang melebihi itu wajib untuk dikeluarkan
zakatnya. Tetapi kalau perhiasannya itu adalah dari sisi jumlah sesuai dengan yang biasa dipakai oleh wanita pada umumnya, maka yang dipakai tersebut tidak terkena kewajiban untuk dizakati. Tapi kalau jumlahnya sangat banyak, maka itu juga termasuk dalam harta yang wajib untuk dizakati. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi dari apa yang telah kita uraikan tadi, kita telah mengetahui bahwa zakat ini adalah ibadah yang sangat penting. Penting bagi pemilik harta dan juga penting bagi fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerimanya. Sehingga kewajiban ini harus senantiasa diperhatikan dan jangan sampai terabaikan. Karena ketika dia terabaikan, yang rugi bukan hanya fakir miskinnya dan para mustahiknya, tetapi yang ikut merugi dalam hal ini adalah pemilik harta itu sendiri. Ya, karena ketika dia wajib zakat tapi tidak berzakat, itu berarti ia membiarkan dirinya terkotori oleh sifat-sifat buruk, dan yang kedua dia membiarkan hartanya juga terkotori oleh hak fakir miskin yang dia tidak berikan kepada orang lain. Dan dengan dia tidak mengeluarkan zakat, itu juga berarti dia telah menghalangi datangnya keberkahan di dalam hartanya. Karena di antara manfaat terbesar daripada zakat itu adalah hadirnya keberkahan di dalam harta kita. Secara nominal mungkin saat berzakat berkurang angka harta kita, tetapi di saat kita melihat dari sisi keberkahannya, maka itu akan bertambah. Mungkin itu yang bisa diuraikan untuk pertemuan kita yang pertama terkait dengan zakat, infak dan sedekah. Insyaallah kita lanjutkan lagi pembahasan kita pada sesi yang kedua di pertemuan yang akan datang insyaallah. Baik, kita akhiri majelis kita pagi ini dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.